Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Kita kembali lagi di channel yang paling kita cintai, ya kan? BSB ya. BSB Bacotan Sepak Bola. Untuk teman-teman semua, kita akan coba mengulas lebih dalam, setajam kapak gitu. Oke, untuk kali ini kita akan coba membahas mengenai tentang tim favorit. Salah satu tim favorit. Salah satu tim favorit di Euro tahun ini ya. Di Euro tahun ini yang akan dimulai pada tanggal 12 nanti, Cek ya. Ya. Tinggal menghitung hari 2-3 hari lagi lah. Itu, Cek. Oke, Cek. Berbicara itu tentu kita akan mengulas untuk pertama kalinya mengenai tim nasional Italia. Gli Azzurri. Gitu kan? Oke, Cek. Bagaimana, Cek? Obrak-abriknya mengenai timnas Italia ya itu. Italia menuju putaran final ini kan dengan salah satu tim favorit tentunya. Seperti kita ketahui di fase kualifikasi mereka berhasil menyapu bersih semua laga di fase kualifikasi. Dalam 10 laga mereka memenangkan semuanya, tak terkalahkan. Berarti tak terkalahkan. Tak terkalahkan di fase kualifikasi. Ya, mereka mencetak 37 gol, kebobolan cuma 4 gol. Kebobolan. Perbandingan yang sangat jauh, Cik. Sangat jauh. Jadi kan statistik yang cukup mentereng lah. Salah satu modal berharga Italia menuju putaran final Euro ini. Iya, seperti kita ketahui pun teman-teman semua, animo publik yang ada di Italia sangat besar, optimis untuk tim Gli Azzurri menjuarai, bukan hanya untuk masuk final ataupun semifinal, tapi bukan untuk sekedar partisipasi ya. Iya, tapi memang ada andil besar dari publik di sana. Kita tahu waktu pengumuman skuad aja sangat euforia. Ya, euforianya sangat luar biasa di Italia sana, di negeri pizza gitu. Oke, Cek. Mengenai itu, jadi seperti kita ketahui kan, Italia ini masuk ke Euro ini dengan persiapan yang sangat matang. Sangat matang. Ya, betul tuh, Cek Ya, kan. Setelah World Cup, kualifikasi World Cup tahun 2018 kemarin, mereka nggak lolos kan? Gagal masuk ke putaran final. Perombakan habis-habisan yang dilakukan Besar-besaran oleh Federasi Sepak Bola Italia di sana. Ya. Jadi sejauh mana, Cek, dari kita bilang persiapan 3 tahun ini untuk Gli Azzurri itu sendiri? Ya, dengan dalam beberapa tahun terakhir Italia katakanlah melempem, mereka nggak lolos ke putaran final Piala Dunia 2018. Yep. Jadi kan event turnamen internasional terakhir yang mereka ikuti kan Euro 2016. Ya. Jadi kan sudah lama publik Italia menunggu timnas mereka ini kembali bangkit. Jadi kan semenjak masuknya Mancini sebagai pelatih, disinilah Mancini menyetel ulang tim ini, kembali membangun ulang lah, karena kan memang sudah harus kembali ke setelan pabrik. Jadi harus banyak yang harus diupdate lah. Jadi Mancini juga masih mempertahankan beberapa pemain senior yang memang masih perlu pemain senior itu. Cellini gitu ya. Cellini, Bonucci Ya. yang masih bertahan di sana. Termasuk di pos kiper yang kita ketahui ada Sirigu ya. Ada Sirigu Yang usianya pun yang sudah cukup tuh uzur ya. Ya, kita bilang 34 tahun ya. 4 tahun. Ya, Cek. Jadi ini kan Mancini dengan skuad Italia di era baru ini kan mencoba memadukan lah antara tim pemain senior dengan pemain muda. Karena kalau tidak ada pemain senior pun kan nggak bisa berjalan. Tapi jangan salah, Cek. Teman-teman jangan salah. Jangan remehkan pemain muda masa sekarang. Iya. Itu kan ada konsepnya tuh, Cek. Iya. Cuma kan berbicara pemain Italia banyak pemain potensial. Ya, kita yang bilang akhirnya masuk ke timnas. Seperti Cesa. Yang memang sangat berkembang di Juventus. Tapi walaupun Juve hanya finish peringkat 4. Oke, Cek. nah. Lanjut, sorry. Karena kan kalau melihat skuad Juve, kalau kita melihat era 1-2 dekade yang lalu, pemain-pemain zaman sekarang di timnas Italia kan tidak seterkenal dulu. Kita ingat dulu ada Buffon, Cannavaro, Nesta, Maldini, Gattuso. Jadi kan
seperti kurang Greget. diangkat media mungkin nama mereka. Karena kurang greget lah. Kurang greget lah. Tapi pemain mereka Potensial. cukup berkualitas sebenarnya. Ada potensial sih. Iya, seperti Barella, Pellegrini. Itu kan pemain-pemain yang akan menjadi generasi seterusnya dari timnas Italia. Berarti sepas kualifikasi kemarin Italia bermain dengan hampir sama skemanya. Ya, hampir sama. Seperti yang dibawa pada Euro Kali ini, iya. Karena kan semenjak Mancini menjabat sebagai pelatih, dia memang memainkan skema yang berbeda, taktik yang berbeda ketimbang Italia yang kita ketahui dulu. Italia kan dulu kan sangat kental dengan defensif. tipikal permainan defensifnya yang sangat kokoh, sangat rapat di lini bertahan. Tapi di era Mancini ini bermain dengan pola ofensif yang lebih menyerang, tidak menunggu tapi lebih menyerang. Sepak bola modern lah. Dan positionnya pun dapat. Posisinya dapat. Makanya Mancini sudah sangat mempatenkan skema 4-3-3 andalan dia tuh. Berarti setelah bisa kita bilang kemarin setahun mencari-cari, ya kan skema bagaimana. Masih meraba-raba ya skema yang cocok. Ya habis itu baru ini udah hak paten lah. Udah hak paten. Ya terkecuali kondisi teknis di lapangan nanti kan yang membuat harus ada plan A, plan B ya, pastinya kan. plan B tentu bukan hal yang mudah untuk seorang manajer ya kan. Oke Cek, jadi Italia ini kan akan memulai openingnya di MSD pertamanya memang langsung Italia. Laga pembukanya. Menghadapi Turki ya. Turki. Oke, sebelum itu Cek, Italia tergabung di dalam grup A. Ya, grup A bersama Turki tadi. Swiss, Wales satu lagi ya. dan Wales. Wales. Jadi perhitungannya itu Cek, maksudnya dilihat dari Italia tergabung di dalam yang grup ini menurut aku ya. Bisa dikatakan biasa aja sih. Biasa aja maksudnya enggak ringan enggak berat. Dan dari posisi ranking FIFA kalau berpedoman ranking FIFA pun Italia masih di atas rata-rata daripada yang tim-tim lain yang ada di grup A. Bagaimana sih Cek peluang Italia itu di atas kertas kan Italia tetap difavoritkan juara grup ya. Berarti Aceh yakin Italia itu akan juara grup gitu dengan mudah, maksudnya dengan mudahnya melaju ke fase knockout. Ya kemungkinan besar mudah sih. Melihat tim-tim lain. Lihat saingan mereka di grup A ya. Dan pun jangan lupa walaupun nggak juara grup kan nanti bisa ini kan ada peringkat 3 terbaik. Ya. Informasi ini buat teman-teman semua ya. Tahun kemarin 2016 sudah. Yang Portugal juara kan. Dia kan peringkat 3. Dari juara 3 terbaik kan. Juara 3 terbaik gitu. Ini masih berlaku yang punya 2016 kemarin gitu. Tapi kan sangat sangat tidak etis ya. Tidak etis lah bagi Italia kalau tidak mampu jadi juara grup ya. Dengan tim besar fase kualifikasi yang sempurna ya otomatis lah kalau kita bilang kan data kertas seharusnya ini harus juara grup ya biar gampang di fase knockout untuk menghindari lawan yang lebih sulit ya di fase knockout nanti. Oke Cik gitu. Oke, tadi kita udah bahas skemanya, kita udah bahas mengenai ini. Satu hal Cik, ada nggak pemain bintang di Italia yang memang mencolok? Kalau misalnya di Portugal kan ada Ronaldo. Ya. Kalau di Belgia itu ada De Bruyne, Hazard gitu. Kalau di Italia sendiri gimana? Merata atau gimana? Ya, benar. Kalau di Italia lebih merata ya. Artinya mereka lebih memainkan kerjasama tim. Tidak ada pemain yang terlalu mencolok. Yang memang maksudnya cuman dia yang disorot sendiri, enggak. Artinya memang skuadnya rata-rata. Memang betul-betul diregenerasi oleh Mancini ya. Ya. Karena kan kerjasama tim yang diutamakan ya. Dan itu mungkin sangat bagus untuk pola. Jadi tidak mengandalkan hanya satu pemain. Ya, tidak hanya ada beban di satu pemain bintang. Jadi kan beban itu dipikul sama-sama. Gitu. Berarti gitu, Cik. Oke. Satu hal lagi teman-teman, kita udah bahas tadi tentang peluang Italia di grup A bisa lolos dengan mudah. Ya. Untuk matchday pertama Cik, opening
Italia versus Turki. Ya. Kira-kira gimana nih? Apa memang masih sama? Apa bisa ditaklukkan dengan mudah untuk diambil 3 poin dari Turki itu sendiri? Tapi dengan mengingat ini laga pembuka, pastinya orang kan sudah sangat antusias menunggu Piala Eropa kali ini. Jadi kan di setiap laga pertama itu kan pastinya gengsinya besar, dan Turki ini juga salah satu tim yang bisa membuat kejutan. Kan, ya kan hampir di setiap turnamen yang mereka ikuti itu kan Turki bukan cuman sekedar berpartisipasi saja, tapi kan mereka juga bisa memberikan kejutan-kejutan. Meskipun di atas kertas Italia seharusnya bisa dapatkan 3 poin. Dengan skuad mereka dia lebih di atas Turki. Telak, Cek. Enggak. Tipis ya. Side by side gitu. Prediksi skor tipis ya untuk laga pembuka. Untuk laga pembuka karena greget perdana. Greget perdana. Dan dengan kan dunia kan menonton lah nih laga pembukanya. Ya openingnya gitu, Wah. Ini kan Open Turki kan nggak mau juga dipermalukan dengan skor yang banyak. Oh, marah Erdogan. Marah Erdogan. Kalau ingat Turki ingat Erdogan. Gitu aja, Cek. Berarti Cek ada tambahan mengenai Gliazuri, Cek? Sikit lagi atau apa? Atau mungkin cukup? Ya paling dari skuad mereka ya, dengan Bonucci, Chiellini, dan di lini tengah ada Jorginho, Pellegrini, Barella, itu kan pemain yang bisa membuat kejutan ya. Kemudian di depan kan mereka juga memiliki pemain yang pengalaman seperti Immobile, Insigne. Dan faktor itulah yang membuat Italia salah satu tim yang favoritkan ya. Yang minimal masuk knockout lah fase gugur. Ya, tapi tentu ini dilihat dari fase kualifikasi sampai sekarang Italia seharusnya memang difavoritkan dan memang difavoritkan dari salah satu tim lah, dan ada tim-tim lainnya. Gitu aja, Cek. Ya, sejauh ini. Oke, teman-teman semua, sejauh ini mengenai Italia, Gliazuri ya. Nah, Gliazuri Italia kita bahasnya cukup sekian dulu. Mungkin nanti kalau memang ada tambahan dari teman-teman semua kan, ya Cek, silahkan sapa dulu. Kan di next video nanti kita juga akan bahas tim-tim unggulan lainnya pastinya. Ya, untuk Gliazuri sendiri mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang fans sama Gliazuri kan, kalau ingin dibahas di request bisa. Ya, bisa di kolom komentar ya. Gitu. Dan oke, sekian tuh dari kami kesempatan ini, Cek ya. Ya. Salam bacot.